Ini tentang Adit, manusia muda yang penuh dengan rasa penasaran. Dan caranya udah karena apa? Audionya aja mbok hapus, jadi video sing mbok lebokne, frame sing mbok lebokne, audionya aja mbok ilangi. Jadi ben aktivitasnya ketok. Jadi maksudnya gak video tanpa suara. Jadi audionya aslinya eneng video kuwi sing enek apa nih? Komunikasi nih. Video yang ada komunikasinya itu audionya jangan dihilangkan. Bisa dit. Apa kali ini? Gak kena ini. Yo itu iso. Tapi ya. Lo YouTube mak, lo YouTube. Apa nih jadi sedih? Entah ini di episode yang keberapa saya nggak tahu dan lupa. Tapi di video kali ini saya mau menceritakan tentang prestasi yang nggak wah-wah banget lah. Tapi menurut saya ini prestasi. Karena apa? Bukan saya yang meraih prestasinya, tapi ada teman saya. Ini semua tentang Aditya Cisna. Ya, Aditya Cisna itu adalah teman-teman, anak muda yang kita berada di penuh Candi Prambanan. apa ya, rasa penasaran. Jadi ketika beberapa hari dia sering main ke tempat saya dan mengetahui kegiatan saya atau apa kerja saya, ya bikin logo, bikin video atau apapun tentang industri kreatif lah. Lalu ia penasaran dan mencoba ingin belajar. Jadi dalam bahasa Jawa tuh, oh nggak apa mas, nggak video. Weh, aku pengen iso mas, aku pengen iso. Ya akhirnya kita belajar bareng. Bukan saya mengajari dan dia saya ajarin, bukan, tapi kita belajar bareng. Kita diskusi bareng. Karena apa? Karena saya pun juga belum profesional banget. Saya masih semua ini saya pelajari secara otodidak dan alhamdulillah bisa untuk saya mencari uang juga. Namun seotodidaknya saya belajar tidak ngawur. Meskipun video yang saya kerjakan itu hasilnya agak ngawur, tapi saya belajar memang tidak ngawur. Saya memang belajar ke banyak teman-teman yang lebih profesional atau banyak ke teman-teman yang lebih ngerti. Jadinya sedikit banyaknya video-video yang saya buat atau yang saya kerjakan itu enggak banyak yang suka, tapi banyak yang menyukai. Ya itu kayak gimana ya kalimatnya. Ya intinya seperti itulah. Ini kembali lagi ke Adit. Jadi dia tuh datang ke sini terus minta belajar bareng masalah editing video atau ambil video, tag video dan sebagainya. Singkat cerita, beberapa hari dia sedikit banyak sudah menguasai di teknik pengambilan video dan bagaimana cara mengambil video yang baik meskipun nggak pakai set lighting atau storyboard atau apapun yang profesional, tapi langsung istilah Jawanya langsung biok-biokan, gasaan ya. Dia itu udah beberapa persen itu menguasai. Nah, dan ini tapi belum masuk ke tahap editing. Lalu dia mencoba iseng-iseng footage yang dia ambil itu dia edit sendiri. Tiba-tiba kok waktu dia nggak di depan monitor atau udah pulang, terus saya cek file, loh
ini siapa sing garap, wah ini siapa yang ngerjakan, wah ini videonya siapa kok lumayan. Ternyata setelah saya cek dan saya hubungi Adi, ternyata itu beberapa karyanya meskipun masih sederhana tapi sangat istimewa. Nah, dan singkat cerita, dengan kemampuan dia belajar videografi beberapa hari di tempat saya atau kita belajar bareng, singkat cerita dia mengabarkan ada perlombaan video dokumentasi atau video semacam video apa ya semacam video dokumentasi lah di acara kantornya dia, semacam mengabadikan momen-momen gathering. Nah, acara itu acara itu diselenggarakan oleh LC, salah satu lembaga kursus bahasa Inggris yang ada di Pare, Kediri. Jadi Adit itu adalah staf yang bekerja di LC, lalu mengikuti acara gathering tersebut dan ikut lomba yang diadakan oleh LC itu sendiri. Ya, lombanya di Yogyakarta. Jadi 2 hari 1 malam dia nggak pulang. Jadi ceritanya dia mau ikut lomba itu kan belum ada alat. Terus tanya ke saya, Mas alatnya dibawa nggak? Tanggal sekian. Kalau yang kamera besar atau kamera mirrorless itu saya bawa buat kerja. Hampir saya readykan untuk kerja mendadak. Kalau GoPro-nya nggak tak bawa, pakai aja nggak apa-apa. Tanggal lomba ya Mas, tak buat lomba ya Mas. Iya nggak apa, buat lomba aja nggak apa. Tapi nanti itu Mas ya arahkan cara take video dokumenter itu gimana. Alah wis pokok gasa aja. Pokok lah sikat aja gitu kan. Langsung dia oke. Tak bawa. Ya wis bawaan. Nah, singkat cerita dengan ilmu yang dia kuasai beberapa hari kita sharing, pulang-pulang itu, Mas, fotonya udah jadi, videonya udah jadi. Coba kamu cek. Setelah tak cek itu hasilnya maut. Maut teman-teman. Jadi dia tuh ngesut semuanya acara, semua susunan acara tuh mulai dari keberangkatan, dari nyampe tempat makan, nyampe makan pagi, maksudnya nyampe ke tempat sarapan, terus ke wisata, ke tempat oleh-oleh wisata, sampai ke pulang itu filenya banyak banget dan itu file yang maut. Ya, kenapa kok saya bilang maut? Karena dia tuh nggak terfokuskan. Ambil video itu memang mengabadikan dokumentasi, tapi nggak harus semuanya itu terdokumentasi dengan durasi yang sangat lama. Sedangkan ketentuan dari perlombaan itu hanya 1,5 menit. Jadi kan bisa aja ya diambil beberapa footage atau video yang terpenting. Ya, tapi kembali lagi memang dari awalnya nggak briefing, nggak ada diskusi bareng mengenai acara yang akan diikuti Adit ini. Jadi dia pinjam kamera, tak kasih kamera, dia berangkat, pulang-pulang bawa file dari acara gathering tersebut. Tapi dari semerawutnya file yang Adit ambil, dari semerawutnya atau dari durasi yang sangat lama, file-file yang Adit ambil tuh setelah tercopy ke komputer, kita cek bersama, langsung coba sih kamu kerjakan, ini kan filemu sendiri, kamu edit sendiri. Waduh Mas, aku belum bisa ngedit. Waduh Mas, aku belum bisa ngedit Mas. Piye iki. Kayak Samsudin iki piye iki tenan. Maksudnya enggak gitu, maksudnya gini. Tak suruh mempelajari file yang dia ambil sendiri, terus dari semua file yang dia ambil bisa menciptakan video yang bagus dengan durasi 1,5 menit itu seperti apa. Ternyata bagi Adit itu tidak gampang. Nah, kenapa kok tidak gampang? Dia tidak teliti melihat beberapa part atau bagian di dalam video yang panjang itu ada foto-foto yang bagus, di mana komposisinya itu memang baik. Komposisi yang Adit ambil itu memang presisi. Jadi memang harus dipotong, dan kebetulan mumpung durasi dari peraturan hanya 1,5 menit. Jadi video yang Adit ambil itu masih bisa diedit, karena memang ada beberapa video yang footage-nya di tengah-tengah
dari satu video yang berdurasi 2 menit 3 menit itu ada beberapa detik yang katakanlah cukup lah untuk bahan sebuah video gathering atau video dokumentasi daripada acara gathering dari LC itu sendiri. Jadi saya suruh dia tuh pilah-pilah satu persatu, kelihatannya mana yang nggak begitu shaky atau yang begitu tenang, video yang dimana video itu bisa menunjukkan tempat wisata yang baik atau yang presisi, nggak kepotong. Kalau semua kamu ambil orang itu ada di tempat objek yang sebagaimana mestinya di tengah gitu katakanlah, dan nggak menceng, nggak pencot. Tak suruh milah-milah, akhirnya ketemu beberapa video itu memang hasilnya bagus. Entah dia maksudnya sengaja atau nggak sengaja, tapi itu menjadikan video yang jika diedit itu keren, nanti akan kita putar di akhir video. Jadi ada singkat cerita dari video yang Adit pilih, langsung dimasukkan ke project editing. Akhirnya dia mengedit sendiri videonya meskipun agak lama. Jadi video 1 menit 30 detik itu diedit sama Adit itu 3 hari. Jadi dia nggak pulang tapi maksudnya dia kan kerja pagi sampai sore, itu habis maghrib sudah sampai sini, langsung ke depan kamera ke depan komputer, dia ngedit segini aja pokoknya di depan sambil buka YouTube caranya bikin gini padahal entah dia malu bertanya atau ketika saya bertanya terus saya ngatain ya mungkin ya memang gitu karakter saya, bukan ngatain untuk jelek, enggak, maksudnya masa gini aja nggak bisa edit. Kalau nggak ada saya, kamu kan bisa cari tutorial di YouTube dan di manapun lah. Sekarang banyak sumber tutorial atau pembelajaran itu banyak di internet. Dan saya pun juga begitu. Saya mengerjakan sesuatu atau mengerjakan project dan belum bisa caranya bagaimana, saya selalu melihat YouTube karena memang power YouTube itu sangat bermanfaat sekali untuk era-era saat ini. Dan kembali ke Adit yang mengedit video, pada akhirnya dia bisa menata beberapa footage yang sudah dia pilih dari video yang random tadi menjadi cerita, tapi masih belum ada sentuhan-sentuhan yang menggambarkan jika ini tuh video gathering. Jadi beberapa bagian itu sudah bagus tatanannya karena yang dimasukkan itu memang gambar-gambar yang menunjukkan di mana tempat wisatanya, terus di mana lokasinya, di mana siapa saja yang mengikuti, itu udah bagus, tapi belum ada isinya. Lah, sementara itu dia baru berani menanyakan sesuatu kepada saya, Mas, sudah videonya sudah saya tata, terus bagaimana ini kok terkesan biasa, menang gak ini Mas, pilih audionya di audio vlog yang no copyright lah, nanti biar diposting nggak kena copyright. Akhirnya dia cari beberapa kali nggak cocok, 1 kali cari nggak cocok, 2 kali cari nggak cocok, hingga beberapa kali nggak cocok. Akhirnya saya punya referensi, saya berikan ke Adit, dia download, akhirnya cocok. Dan dari situlah dia baru bisa mengedit video tersebut, bagian-bagian atau sentuhan-sentuhan yang memang inilah video dokumenter. Dan singkat cerita, dia menunjukkan ke saya dan hasilnya masih biasa. Jadi masih belum melihatkan jika video ini video yang layak untuk ikut lomba. Langsung dia tuh bingung, piye Mas, ini harus gimana Mas? Taruh aja dulu projectmu, lihat ke YouTube video dokumenter itu seperti apa. Pada akhirnya dia pulang, garapannya, ibaratnya garapannya, projectnya itu ditaruh dulu, di save dulu, dia pulang. Mungkin dari kata-kata saya, lihat dulu video dokumenter itu seperti apa, video dokumentasi itu seperti apa. Akhirnya dia kembali esoknya langsung ngambil mouse, keyboard, nyalain PC, ngedit. Waktu itu saya belum di rumah karena tempat ini memang terbuka untuk teman-teman yang terbiasa kesini, jadi bebas mau belajar apapun bebas di sini. Pokoknya intinya positif lah. Akhirnya dia sampai sini, saya baru pulang sama dari acara dari luar sama keluarga. Tiba-tiba Adit udah ada di depan komputer, ngapain? Ternyata ngelanjut project yang kemarin. Dan
hasilnya tak disangka-sangka, bener-bener siapa sangka hasilnya sangat keren sekali teman-teman. Jadi ya memang agak mirip video-video yang saya buat karena mungkin referensinya Adit itu saya, tapi memang video yang saya buat ya beberapa video memang mirip kayak vlog-vlogger yang ada di YouTube, karena pada dasarnya saya mempunyai referensi dari mereka-mereka yang sudah mempunyai video vlog atau vlogger-vlogger yang udah lama di YouTube. Itu memang saya nyontohnya dari YouTube, kemungkinan agak sama-sama lah video yang diciptakan Adit dengan saya. Dan setelah saya cek, dan gimana ya, arahan saya itu malah tidak terpakai sama sekali. Jadi masukan saya tidak terpakai. Dengan kreativitasnya sendiri dia mengedit video dari beberapa contoh yang dia lihat termasuk video saya, dan hasilnya sangat menakjubkan teman-teman. Pada akhirnya seseorang Adit yang beberapa hari baru mempelajari tentang videografi, yang beberapa hari bersama saya baru diskusi masalah teknik videografi di perlombaan ini, dia mendapatkan juara 1. Ya memang hadiahnya tidak seberapa, hanya 500.000 rupiah untuk juara 1. Tapi yang bisa kita petik dari peristiwa ini atau kejadian ini, dari kejadian inilah yang bisa kita petik dari kejadian ini adalah bagaimana rasa penasaran itu bisa merubah seseorang jika dia bersungguh-sungguh. Tapi sorry saya garis bawahi, penasaran dalam hal yang baik ya, perlu saya garis bawahi ya, penasaran dalam hal yang baik. Jadi untuk orang yang penasaran dalam hal yang baik dan dia penasaran dengan sesuatu itu dan mempelajari, terus menggali, cepat atau lambat dia pasti akan bisa melakukan hal tersebut. Ya contohnya seperti Adit ini, baru saja belum ada 2 minggu dia mempelajari masalah videografi, lalu iseng-iseng ikut lomba dengan apa yang dia punya, kreativitas yang dia punya, dengan apa yang dia miliki, masalah ide-ide yang dia miliki atau teknik-teknik yang dia miliki dari belajar bersama atau sharing bersama. Siapa sangka dia di dalam perlombaan ini menjadi juara 1. Dan itu wah prestasi lah, maksudnya sangat prestasi menurut saya. Jadi teman saya ada yang gimana ya, pantang menyerah, mempunyai teman yang pantang menyerah itu secara tidak langsung juga menjadi mood buster untuk saya sendiri. Ketika saya menyerah tapi teman kok nggak menyerah, padahal dia itu istilahnya seumpama baru terjun lah di dunia videografi. Saya kok sudah lelah di dunia videografi ini, belum pernah mencapai apa-apa. Melihat Adit itu malah jadi semangat lagi gitu. Oke ya, langsung kita lihat Adit ketika mendapatkan informasi jika dia juara 1, dan sekaligus kita melihat hasil video dari Adit itu sendiri. Seperti itulah episode video kali ini teman-teman. Saya ingin memberitahukan jika pada video ini saya ingin menceritakan teman saya bernama Adit, manusia yang pantang menyerah. Dan kepantangan menyerahnya dia itu membuahkan prestasi dan menjadi juara. Tepuk tangan. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Apa ini? Kursus bahasa Inggris kampung Inggris LC, apa ini? Ini hasil anu cah, ini hasil juara pora ini. Nah, aduh deg-degan ini. Video sing digarap Adit muga-muga ya. Wah, duh, mana? Tuh. Duh, kok tidak ada? Tuh hasil juara. Ingat ini. Aduh, kok reme ini? Lampu lo. Masa begini, tambah ke cerita. Duh, Malah ngeblank udah. kalau blank tambah ke cerita. Kok tidak ada? Oh gila. Lah. Nomor sini. Juara sisi dia. Nomor sini. Ya kira-kira dulu. Bah, cerita payah mau malah. Tambah ke cerita.
Juara jiwa. Mantul. Wah. Oke, gak rugi ya kamu mending ngelembur belajar ngedit. Syukur. Dan itulah ekspresi Adit ketika mendapatkan juara, sampai sujud syukur. Ya ikut bangga lah, maksudnya ikut seneng. Terus, ya gimana ya, gak bisa kata-kata lah. Terharu aku, yo seneng bae, maksudnya ikut seneng. Dan untuk Adit jangan pernah pantang menyerah. Lomba-lomba selanjutnya kalau kamu tetap harus ikut, entah juara atau tidak, yang penting ikut. Karena kenapa kok kamu ikut? Karena di tahap ini kamu sudah mempunyai ilmu yang jelas. Di tahap selanjutnya ilmu kamu akan meningkat. Dan kenapa tetap harus ikut? Di saat ilmumu meningkat dan equipmentmu atau peralatanmu di sini itu lengkap, jadi ngapain punya alasan untuk nggak ikut? Sikat aja, menang nggak menang ikut aja, jadi nggak usah minder. Wah nanti musuhnya videografer si A, si B, ya wes terserah, dia mau profesional dia ikut, kamu ikut, ya nggak masalah. Secara seumpama perlombaannya untuk umum, kenapa kamu takut gitu kan? Nah dari situ kamu akan mempelajari lagi teknik-teknik atau video-video yang dihasilkan oleh videografer yang lain. Jadi kamu akan mempelajari seperti apa sih karya dari orang lain, karya si A, si B, si C, yang pada akhirnya nanti kamu akan bisa menyimpulkan seperti apa sih karya seorang videografer yang sesungguhnya gitu. Dan pada dasarnya itu yang akan membuat kamu semakin mengerti, dan itu yang akan membuat kamu semakin banyak pengalaman. Dan jangan dilupakan dari perlombaan-perlombaan yang akan datang, yang akan kamu ikuti. Disitulah kamu akan mendapatkan teman atau kawan yang seprofesi atau yang sama-sama videografer, yang dimana nanti akan bisa menjadi teman untuk kamu berdiskusi. Selain saya, siapa tahu mereka ilmunya lebih baik, dan siapa tahu mereka pembawaan dalam mengajari atau sharing bareng itu memberikan ilmunya itu lebih bisa dapat kamu terima gitu. Jadi jangan menyerah. Dan untuk teman-teman tetap semangat. Bye. Ini wanita tercantik selampung, karena emang cuma satu-satunya wanita yang ada di Lampung. Eat this breakfast, yeah. And you look at that, my friends, he's still working. Itu Mas Fauzi. Ini telah dibangun oleh Bapak Habis sambil jalan nih. Halo. Kita udah menyelesaikan challenge. Ini banyak banget Mbak, buat siapa Mbak? Iya dong. Buat siapa Miss? Buat member.